Menyongsong era baru Trisula Martial, Rashford, Sancho, yuk bisa yuk. Manchester United tanpa Cristiano Ronaldo. Lini serang Manchester United berada di dimensi lain usai dipoles Erik ten Hag. Trisula Martial Rashford Sancho berpotensi jadi sensasi baru di Inggris. Tampaknya, fans Manchester United mulai bisa menikmati tim kesayangan mereka tanpa keberadaan sang mega bintang setelah apa yang ditampilkan Trisula Anthony Martial, Marcus Rashford dan Jadon Sancho selama pramusim benar-benar memanjakan mata. Setelah trio ini tampil mewah saat membantai Liverpool dan Melbourne Victory, teraktual lampu sorot kebintangan kembali mengarah pada ketiganya kala mereka menghancurkan Crystal Palace 3-1 selama 65 menit berada di lapangan. Benar, itu cuma laga persahabatan. Namun, Trisula The Red Devils ini bermain dengan semangat serta sinergi yang tak pernah terlihat sepanjang kampanye 2021-22 lalu. Ketiga attacker Manchester United ini mencatatkan namanya di papan skor, seakan menghapus memori buruk dari inkonsistensi mereka di edisi lalu. Bayangkan, karir Martial tampaknya akan tamat di Old Trafford pada musim lalu setelah dia dikirim ke Sevilla untuk menjalani periode peminjaman. Di klub Spanyol itu, Martial juga tak kunjung bisa memperbaiki performa. Tapi sekarang, Dewi Fortuna mulai mendekatinya. Sementara itu, Rashford hanya mampu mengemas 5 gol sepanjang musim 2021-22 dan mengakhirinya dengan kehilangan posisi di tim, di mana winger Anthony Elanga lebih dikedepankan dibanding dirinya. Sancho merapat ke Old Trafford dengan ekspektasi tinggi berada di pundaknya setelah melalui tahun-tahun fantastis bareng Dortmund. Apa hancur? Dia membel di Manchester United di mana dirinya kerap kali keluar masuk tim utama. Di bawah komando manajer baru Erik ten Hag dengan gaya menyerang yang anyar dan berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya, Martial tampak jadi pemain yang paling menikmati sistem baru itu. Seringkali, Martial terlihat berbahaya ketika bola dialirkan padanya. Rashford dan Sancho, keduanya jadi sosok penyempurna dan mereka mampu mencetak gol setelah melakukan manuver serangan balik cepat. Performa lini serang Manchester United benar-benar berada pada dimensi lain dibanding sebagian besar yang ditampilkan musim lalu. Sebab, tim hanya menunjukkan level individu yang menonjol. Dengan Ronaldo berhasil mengemas 24 gol di seluruh kompetisi 2021-22. Namun, tidak demikian dengan rekan-rekan Ronaldo yang lain, yang terlihat kesulitan menemukan ritme masing-masing untuk menyatu sebagai sebuah tim. Terlepas dari kontribusi individu Ronaldo yang luar biasa, pertanyaan tetap mencuat terkait kemampuan dia berpartisipasi dalam permainan pressing tim, yang biasa diterapkan tim-tim yang ditangani ten Hag. Saat ditanya mengenai masa depan Ronaldo di tim polesannya, ten Hag coba bersikap bijaksana. Sang juru taktik tetap optimistis bahwa sang mega bintang bisa menjadi bagian dari revolusi di Theater of Dreams. Cristiano mampu melakukannya, pressing. Dalam kariernya, dia telah menunjukkan segalanya, jawab ten Hag diplomatis kepada The Guardian, sesaat sebelum pertandingan melawan Palace. Saya telah menetapkan tuntutan saya. Kami ingin bermain dengan cara tertentu. Seorang pemain top bisa berkontribusi dan Ronaldo adalah pemain top di skuad kami, tegas ten Hag. Bagaimanapun respons ten Hag terhadap masa depan Ronaldo, fans kini bisa menilai sendiri betapa Manchester United tampil dengan free-flowing football tanpa keberadaan kapten Portugal itu di lapangan. Seakan mengamini Man United lebih gacor tanpa Ronaldo, kompatriot sang mega bintang, Bruno Fernandes. Sehabis laga kontra Palace bilang, tiga pemain ini di lini depan, Sancho, Rashford dan Martial, benar-benar agresif saat menekan. Ketika mereka menekan, mereka membuat pemain di garis terakhir terjepit, sehingga membuat lini tengah jadi bisa sedikit lebih maju. Tambah playmaker 27 tahun itu. 3 laga pramusim sudah dilalui ten Hag dengan rangkaian kemenangan meyakinkan, termasuk saat membantai Liverpool 4 gol tanpa ampun. Dari ketiga laga itu, trio Martial, Rashford dan Sancho berhasil mengumpulkan 7 gol lewat kolaborasi apik di antara mereka. Ya, Trisula ini telah menawarkan Manchester United lanskap permainan menyerang yang jauh lebih menggelora dan menjanjikan di bawah komando setir ten Hag. Yuk bisa yuk, Manchester United tanpa Ronaldo.
Darwin Núñez bungkam para haters. Bekerja dalam diam untuk menjadi pemenang sejati. Bagaimana Núñez bekerja dalam diam di tengah ragam bully untuk membangun koneksivitas antar rekan barunya hingga akhirnya kuat TRICK. Mimpi buruk itu sudah berakhir bagi Darwin Núñez. Setelah melalui 63 menit yang terasa panjang tak berujung, dia pun mencetak gol pertama untuk Liverpool saat bentrok dengan RB Leipzig di lanjutan laga pramusim. Penantian pun terbayar lunas. Sebelum gol itu, narasi yang berkembang di jagat media sosial, Núñez tak segarang yang dibayangkan. Bingung bagaimana cara mencetak gol karena tembakannya selalu mengarah ke langit, dan pemain rata-rata yang dibanderol terlampau tinggi yakni 85 juta pound. Demikianlah, pemain-pemain yang memiliki nilai jual mahal. Setiap langkahnya akan selalu jadi perhatian dan sorotan tak henti-hentinya menghampiri dia. Dua laga pertama yang dilakoninya jauh panggang dari api. Saat laga uji coba kontra Manchester United di Bangkok, Núñez menyia-nyiakan peluang mencetak gol di depan mata lantaran tendangannya melayang tinggi di atas mistar. Laga itu pun berakhir pahit karena Liverpool dibantai 4 gol tanpa balas oleh pasukan Erik ten Hag. Derita Núñez tak berhenti sampai di situ, karena dia sekali lagi tampil membel meski mengantar Liverpool menang atas Crystal Palace di Singapura. Bagaimanapun, Núñez mulai menemukan sentuhannya di laga itu. Dia mulai membangun pemahaman dengan rekan satu timnya. Dia tidak alpa dalam mempelajari setiap gerak-gerik kolega anyarnya di Liverpool. Terbukti, angin segar pun berembus padanya. Núñez tak butuh waktu lama karena baru 3 menit diterjunkan saat jeda melawan Leipzig. Núñez menandainya dengan mencetak debut gol bagi tim barunya. Mohamed Salah merupakan pengambil penalti reguler The Reds dan masih berada di lapangan ketika Luis Diaz memenangkan penalti. Akan tetapi, alih-alih sang Raja Mesir mengambil sepakan 12 pas, dia malah memberinya untuk Núñez, yang akhirnya bisa bernafas lega karena sepakan kerasnya tak mampu dibendung kedua tangan kiper Janis Blažević. Selain menghapus tekanan yang membebaninya belakangan ini, seketika aura kepercayaan diri Núñez terpancar. Núñez tidak membuang-buang waktu untuk mencetak gol kedua dengan memaksimalkan umpan matang Trent Alexander-Arnold 3 menit berselang sebelum melengkapi hat-trick dia setelah mendapat servis asyik dari Harvey Elliott. Núñez yang berapi-api seakan ingin menyumpal mulut-mulut para tukang bully dan mereka yang terus menyinyirinya sepanjang pramusim ini dengan mengemas gol keempat. Bekerja sama dengan Fabio Carvalho, Núñez menutup laga kontra Leipzig dengan suguhan elegan, kuat-trick. Seakan-akan gol tersebut membuat para kritikus seketika masuk goa berjamaah. Di balik bully yang tak henti-hentinya mengarah padanya, Núñez terus bekerja dalam diam di bawah pengawasan ketat sang mentor Jurgen Klopp. Selama kurang dari 2 pekan, striker 23 tahun itu terus mengamati dan mempelajari permainan yang Liverpool banget, dan hubungan antara Núñez dan rekan-rekan baru masih terus dalam proses. Namun yang paling penting saat ini, beban di pundaknya telah terangkat. Núñez sudah melakukan revans dari 2 laga awal dengan membayarnya lewat sajian kuat-trick. Perjalanan Núñez di Liverpool masih panjang dan kompetisi sesungguhnya baru saja dimulai.